Hari Sabat diciptakan sebagai hari berkat untuk kita semua, bukan hari biasa saja. Jadi kalau kita tidak mau ambil hak kita di hari Sabat, tidak ada masalah. Hanya kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Keluaran 34 ayat 21, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan kepada manusia, 6 hari lamanya wajib bekerja. Sebab tanpa bekerja kita tidak mungkin diberkati. Nah, kalau Anda bisa lihat hari ini, betapa mereka menghargai yang namanya hari Sabat adalah hari berkat. Kenapa kita nggak mencontoh bagi keuntungan kita, bagi manfaat bagi kita? Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema manfaat di balik waktu istirahat atau manfaat hari Sabat. Saya mengajak kita untuk lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan bagi setiap manusia, baik Anda sebagai orang yang bertuhan maupun Anda sebagai orang yang tidak bertuhan. Hari Sabat dimulai dari Tuhan sendiri. Bagaimana Allah mempunyai waktu Sabat setelah 6 hari dia bekerja. Dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 2, setelah 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia mengambil waktu di hari ke-7 beristirahat. Tuhan berhenti bekerja bukan berarti Tuhan capek. Tuhan sedang memberi contoh sesuatu yang sangat penting untuk kita ikuti. Karena manusia diciptakan bukan untuk bekerja tanpa istirahat. Manusia itu bukan mesin. Mesin aja ada waktu untuk diservis, ada waktu untuk maintenance, perawatan. Apalagi kita tubuh manusia yang tidak sekuat mesin. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja keras. Karena manusia mencoba untuk menegakkan harga dirinya, martabatnya, hakikatnya, bahkan juga haknya, yaitu dengan kerja keras. Nah, kita belajar pada saat ini ada 3 tujuan atau 3 manfaat dari hari Sabat. Yang pertama, hari Sabat adalah hari berkat. Hari Sabat diciptakan sebagai hari berkat untuk kita semua, bukan hari biasa saja. Jadi kalau kita tidak mau ambil hak kita di hari Sabat, tidak ada masalah. Hanya kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sudah siap. Keluaran 34 ayat 21, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, anak kesayangannya, dan kepada kita semua, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan kepada manusia, 6 hari lamanya wajib bekerja. Sebab tanpa bekerja kita tidak mungkin diberkati. Tetapi jangan lupa, di hari ke-7 manusia wajib berhenti. Kalau Tuhan menyuruh kita berhenti di hari ke-7, berarti Tuhan punya tanggung jawab untuk menggantikan berkat yang kita terima di hari biasa. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan di hari Sabat untuk kita mempercayai Dia sepenuhnya. Bahwa Dia bekerja, Dia tidak tinggal diam, Dia akan memberkati dan Dia akan menggantikan pada waktu kita melakukan hari Sabat. Di dalam Kejadian pasal 2, setelah Adam bekerja dengan begitu keras, memberi nama semua binatang yang ada di muka bumi, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Sementara Adam tidur atau rest, lakukan Sabat, Tuhan bekerja untuk memberikan keuntungan bagi Adam. Dengan Tuhan membentuk seorang wanita yang paling dibutuhkan bagi Adam. Adam mendapat komplit, Anda mendapatkan yang terbaik. Weekday ada waktunya kita bekerja, sedangkan weekend, akhir pekan, waktunya kita Sabat, istirahat. Mempercayai Tuhan bekerja untuk menjawab segala kebutuhan kita. Ini adalah hukum alam. Jangan dilawan, kita akan rugi. Minta maaf kalau ada orang bekerja tiap hari. Dia adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dia adalah orang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan yang maksimal dibandingkan orang yang mempercayai Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dan melakukan firman Tuhan untuk melakukan hari Sabat. Motif Anda apa sih bekerja tiap hari tanpa rest? Pasti uang. Berarti Anda telah menempatkan uang jadi Tuhan dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Begitu kita menjadikan Dia Tuhan
Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kebenaran, maka berkat akan mengikuti. Sebaliknya, ketika kita hidup sesuka-suka kita dan hidup dalam dosa, maka semua akan dikurangkan. Pada akhirnya, orang yang tidak pernah rest atau punya waktu sabat, dia akan lebih rugi daripada mereka yang punya waktu sabat. Masa sih Tuhan tidak bisa gantikan atau tebus yang lebih baik kalau kita mengikuti perintahnya? Orang Yahudi terkenal sebagai orang yang memegang pada hukumnya, yaitu melakukan hukum perintah keempat dari hukum Taurat, menguduskan hari Sabat, menghormati hari Sabat. Sebagai upahnya, Tuhan memberkati orang-orang Yahudi secara luar biasa, baik secara finance ataupun secara intelektual. Nah, karena orang-orang Yahudi selalu menguduskan hari Sabat, apa yang terjadi? Akibatnya, sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Penguasa ekonomi dunia hari ini adalah orang Yahudi. Yang bikin Amerika diberkati, kuat, kaya adalah orang Yahudi. Keluarkan orang Yahudi dari Amerika, Amerika kiri. Kalau Anda bisa lihat hari ini, betapa mereka menghargai yang namanya hari Sabat adalah hari berkat. Kenapa kita nggak mencontoh bagi keuntungan kita, bagi manfaat bagi kita?